Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara kita semua, seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oh iya, Sehat selalu. beberapa negara. Kembali kita belajar. Gini Gus, kalau kata orang Jawa itu gini, bahasa akrabnya begini. Cek wah ngele ngono golek duit itu. Nah itu bukan, mungkin permasalahan banyak orang ya. Dan ini nggak pandang bulu, baik kalangan bawah, terutama kalangan bawah mungkin ya. Banyak yang masih bukan beranggapan, bahkan mengalami kok cek angeling golek duit itu. Susah banget itu. Ini banyak hal. Nah, kita akan coba belajar sebetulnya sakralnya duit itu gimana sih gitu. Kok sebanyak orang duit ini sesuatu yang sangat misterius, susah dicari, kalaupun ada gampang keluar, gampang hilang, giliran dapat rezeki ada aja. Nah, mungkin bisa dimulai dari mana dan bagaimana tuh? Kalau bisa dibongkar Gus, coba Gus. Oh bisa, kalau pertanyaannya bisa nggak dibongkar rahasianya bisa. Kita kan memang sudah lama membongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Malam juga buat yang nonton secara langsungnya ya. Pak Di, saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya bisa berkunjung ke Jogja. Ya kan, rada ngelama sih asli nih. Kudune kan ya saya disanjangi kan, disambangi. Malah saya yang sambang itu kan ya. Dan ini di daerah sakral ini. Daerah sakral. Roro Kita sedang duduk di tempatnya Bandung Bondowoso, membangun sebuah peradaban Candi Prambanan. Dalam semalam. Begitu ceritanya. Di dalam masih ada Roro Jonggrang itu katanya. Gitu. Nah, sembanuan Pak Di, waktunya, kesempatannya, terus kecintaannya ya, semua kumpul bisa begini kan karena sebab cinta. Alhamdulillah. Dan coba teman-teman nanti komen ya di kolom komen. Kalian nyaman nggak kalau saya diskusi dengan Pak Rosidi? Kalau bagi saya dari sekian yang podcast ngobrol itu ya Pak Rosidi lah yang paling enak gitu. Karena ngajak orang berpikir dan dia berani mengejar saya ya, berstatement gitu ya. Iya. Karena kalau cuma butuh jawaban saya tok gitu kan kayaknya nggak ada ruhnya ya konten itu ya. Tapi kalau Pak Rosidi memposisikan sebagai penonton yang penuh dengan pertanyaan, itu akan hidup konten itu ya. Sekali lagi makasih Pak Rosidi. Baik, kita tutup, makasih. Oh belum ya. Baik, duit ya. Ya pertama kita harus jujur bahwa sarana hidup itu adalah uang. Kenapa kok saya sefanatik itu? Bukan fanatik sebenarnya. Buktinya untuk buang hajat saja kita harus bayar. Ya, contoh ke toilet umum, ya kan bayar kan? 2.000 minimal. Artinya apa? Di situ uang punya peranan penting di situ. Nah, maksudnya apa? Kita itu belum terlatih jadi orang jujur bahwa sebenarnya kita butuh. Karena banyak acting lah kita ini. Iya. Dengan alibi bahwa uang itu bukan segalanya, apa segala macam lah ya. Dengan kalimat-kalimat yang membentengi kita untuk bisa ketemu dengan yang namanya uang itu. Kalau pertanyaannya ke uang, kenapa kok kesannya sulit sekali? Saya pernah ngomong begini Pak Rosidi. Ya. Bahwa kalau finansialmu tidak baik-baik saja, sepertinya memang hubunganmu dengan finansial itu tidak baik-baik saja. Saya ulangi ya. Oke. Kalau keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja hari ini, bisa saya pastikan bahwa hubungan kita dengan uang itu tidak baik-baik saja. Contoh, kalau saya ke Pak Rosidi, hubungan kita baik-baik saja kan? Kita satu sama lain tidak saling menjatuhkan. Kita satu sama lain saling mencintai di porsinya masing-masing. Pak Rosidi ketemu saya enak kan? Oke. Saya ketemu Pak Rosidi enak. Ada konektivitas. Iya. Oh. Nah sayangnya kita ke uang masih ada hinaan atau antipati atau ngenyek kepada uang. Contoh misalkan saya ke Pak Rosidi. Kalau saya cuma di depan Pak Rosidi bagus, di belakang Pak Rosidi saya ngomongin, oh Pak Rosidi ini teko ngerepot noto ae. Saya antara butuh dengan tidak butuh sih dengan keberadaan Pak Rosidi. Sekali waktu jenengan mendengar itu, sampai Pak Rosidi akan ogah ketemu saya. Langsung patah. Uang juga demikian Pak Rosidi. Saya tidak ngomong uang itu hidup, tapi
Apa di dunia ini yang tidak ada energinya? Uang tuh hidup dalam energi. Mempengaruhi manusia itu sebegitu kuat. Buktinya uang 2000 dengan 100.000 beda perasaan kita. Energinya beda. Energinya. Sudahkah kita bersikap dengan baik kepada uang? Sudahkah kita peduli dengan keberadaan uang? Sudahkah kita senang akan keberadaan uang? Sudahkah saya senang atas keberadaan Pak Rosidi? Sudahkah saya peduli terhadap Pak Rosidi? Sama seperti kita ke uang. Nah, sayangnya orang yang sulit, ini bisa saya pastikan, orang yang merasa sulit untuk mendapatkan uang itu sudah bisa saya pastikan bahkan hubungannya dengan uang tidak baik-baik saja. Padahal tiap hari dicari loh Gus. Tiap hari dicari. Direwangi kok direwangi. Dibela-belain, ada yang berangkat pagi, pulang malam, sampai dini hari, bahkan yang tengah malam udah berangkat segala macam. Itu kan demi apa? Demi mendapatkan uang. Nah, bagaimana kita membedakan itu? Padahal semua orang sampai berlomba-lomba, sampai dibela-belain. Kalau kata orang tua bilang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Nah, bagaimana itu membedakan antara konektivitas dengan yang sudah realitanya mereka usahakan gitu? Ya. Nah, getol kita mencari itu bukan tanda kita suka. Tidak menjadi tanda. Oh, kalau kita perhatikan, saya perhatikan, kita ini sebenarnya menjadi tuannya uang atau budaknya uang. Oke. Makanya banyak sekarang beredaran video dengan judul, termasuk video saya pernah saya katakan, jangan kejar uang. Biarkan uang yang mengejar kita. Kalau posisinya kita rendah, lebih rendah daripada uang itu, lihatlah realitanya saja. Saya tidak bisa menjamin apapun. Lihat realitanya. Kita diperbudak, makin sulit kita mendapatkan itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita tuan, semesta Allah ciptakan untuk siapa sih? Untuk manusia kan? Untuk seorang hamba, siapapun mereka. Tidak dibatasi oleh keyakinan apapun. Tapi ketika mereka memposisikan dan sadar, oh saya ini tuannya loh. Berarti kita bisa memanggilnya, menariknya bahasa kita. Iya. Nah, konektivitas atau hubungannya itu tinggal bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita. Makanya ada satu afirmasi itu yang dahsyat tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Uang adalah hambaku. Uang selalu datang kapanpun padaku. Dimanapun aku berada, uang mengikutiku. Kekayaan menghampiriku. Itu tajam sebenarnya buat orang yang sadar. Berarti ada dua pemahaman yang harus kita bedakan. Praktek keseharian dengan mentalnya. Iya. Nah, berarti saat prakteknya kita ya tetap ikhtiar. Betul. Dengan kerja siang, malam, pagi ketemu malam, segala macam. Ya tergantung di bidangnya masing-masing, semaksimal mereka. Tapi secara mental memang harus kita tata sedemikian rupa. Begitukah? Betul. Mungkin bisa diperjelas lagi supaya teman-teman lebih bisa memahami antara memaksimalkan ikhtiar siang malam segala macam dengan mental bahwa uang itu hamba. Ya. Dalam tanda petik ya. Gitu. Ada mungkin saya akan sedikit lompat dari pertanyaan Pak Rosidi jawabannya ya. Begini, konteksnya kan cari uang, kenapa uang nggak datang gitu kan? Ya kan? Betul. Kan begitu kan? Dan terkesan susah gitu. Iya, orientasi sepanjang yang saya tahu ya. Kemudian kita sudah aplikasikan pembelajaran ini, keilmuan ini, rumusan ini untuk menarik uang itu. Ternyata begini, kalau kita bertujuan untuk mencari uang, kita nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu, sulit banget untuk ketemu. Makanya akhirnya sulit untuk dapat uang. Dan uang itu punya energi, punya sifat. Uang itu bisa datang pada beberapa sifat yang ada dalam diri manusia. Satu, suka, cinta. Nah ini yang membuat kita akhirnya karena ketidaktahuan, energi kita bukan energi cinta, bukan energi suka. Terus bekerja pun orientasinya uang, tapi bukan karena suka pada kerjaannya. Uang itu energinya yang selaras dengan energinya uang itu adalah energi penerimaan, syukur, senang, bahagia dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu hanya wadah. Bisnis kita itu hanya wadah. Untuk bisa menampung rezeki. Nah kalau mentalnya masih mental takut, masih mental uang bukan sesuatu yang penting. Ya karena sekali lagi karena ketidaksadaran sih Pak. Oh berarti begini, saya coba masuk lagi ya Gus ya. Berarti yang dibangun apa dulu nih? Supaya itu kesan bahwa kita tidak diperbudak uang.
kan yang ditangkap oleh yang terjadi di masyarakat umum ini, orang akan mengedepankan kerja dulu. Mati-matian dulu, kerja keras lah. Kalau bisa 36 jam jalan bekerja. Kalau misalnya nggak perlu, terus ya. Kalau nggak perlu, misalnya nggak perlu tidur misalnya, orang akan bekerja 36 jam. Kalau misalnya jamnya nyampe 36 jam. Ternyata kan nggak pas itu. Ya. Berarti yang dibangun apa dulu nih? Supaya terkikis doktrin kita bahwa atau yang dialami kita itu kok cari duit kok wangel susah gitu. Iya. Apa dulu berarti? Mentalnya ya. Mental dulu. Karena permasalahan kita tentang uang itu sebenarnya mental. Dan pemahaman tentang sifat-sifat uang. Yang disukai oleh uang itu sifat seperti apa yang ada dalam diri kita. Dan masuk ke dalam diri, sebetulnya kita itu cinta uang atau malah membenci uang? Ya. Itu harus digali dulu berarti. Ya. Kalau ini tanya caranya ya. Caranya. Gini. Tadi kan sempat kita sarapan tadi saya sampaikan gini. Apa yang sering kita bicarakan maka itu yang akan datang ke kita. Ya. Perhatikan orang-orang sukses yang dibicarakan apa sih? Bisnis. Bagaimana peluang. Bisa melipat gandakan uang. Setiap hari mereka bicarakan tentang itu tanpa kita sadar, mau kita sadar ataupun tidak, kita sudah membentuk satu mental yang lebih bagus daripada sebelumnya. Mental terkoneksi kepada uang. Satu dibicarakan dulu ya. Terus bagaimana memperlakukan rezeki. Ingat ya, uang itu punya sifat berpindah. Bukan menetap, nggak bisa diam. Nah sayangnya hari ini ada satu prinsip menabung pangkal kaya. Nabung itu kan artinya nyimpen. Dan dia bukan kodratnya untuk disimpan. Bukan kodratnya untuk didiamkan. Karena hakikatnya bergerak dia. Disalurkan. Makanya ada filosofi analogi yang sering teman-teman sampaikan bahwa kita tuh ibarat pipa besar. Di mana pipa besar ini akan mengalirkan ke beberapa keran air. Kalau pipa besar yang kita sumbat, potensi yang akan terjadi adalah jebol, dia akan keluar maksa. Itu kalau yang sudah ada penghasilan, Gus. Iya. Bagaimana bagi kita yang belum ada penghasilan? Dia lagi berusaha untuk keluar dari zona nggak dapat penghasilan. Mau cari pekerjaan, mau cari peluang bisnis, kesana buntu, kesini buntu, coba ini gagal, coba ini gagal. Nah, bagaimana kalau posisi kondisi kita lagi seperti itu? Satu lagi ya, mental berarti yang harus diperbaiki di awal. Mental ini gini, orang itu mengecam, menghina, antipati, nyumpahin uang lah istilahnya. Itu dulu, ini kan uangnya belum ada nih. Belum ada. Mau narik uang nih. Persepsimu terhadap uang itu akan berpengaruh atau bisa mempengaruhi datangnya uang kepada kita. Persepsi kita. Kayak misalkan contoh sederhana. Kalau ngomongin uang, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Pertama pasti Pak Rosidi, uang bukan segalanya. Uang tidak bisa dibawa mati. Uang sulit dicari. Nah, inilah yang membuat keadaan kita semakin sempit dalam hal rezeki. Nah, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kayak semalam contohnya Hafid bilang bahwa dulu kita terdoktrin kalau kita pegang uang habis itu suruh cuci tangan atau segala macam. Secara tidak langsung kan ada pesan yang tidak tersirat secara langsung, tidak terucapkan secara langsung bahwa uang itu kotor. Ya kan? Nah, asumsi-asumsi atau penilaian kita terhadap uang seperti itu akan menghalangi. Itulah penyebabnya kenapa kita sulit mau bekerja ataupun belum bekerja, jadi sulit aja gitu. Nah, persepsi ini dulu di awalnya. Kalau ini bisa sudah diperbaiki, nanti ketika ada kerjaan, rezekinya akan beda datangnya. Kualitas rezekinya akan beda datang. Pesawat. NASA kata Raja. NASA kata. Lanjut. Persepsi dulu ya. Persepsinya. Penilaian kita terhadap uang harus kita perbaiki. Kemudian selain penilaian apa? Bagaimana kita bersikap kepada uang kalau uang sudah ada? Punyanya cuma 100.000 nih. Ya kan? Nah, sikap yang baik kepada uang adalah memperlakukan uang sebagaimana sifatnya. Sebagaimana tugasnya. Keluarkan. Agama makanya mengajarkan berbagi, sedekah apa segala macam. Keluarkan saja. Berat Gus cuma 100.000, tahu saya. Tapi perhatikan, ketika kita berani mengeluarkan itu, kita sudah memberlakukan uang sebagaimana mestinya.
Kita sudah memindah zona ya. Iya. Oke. Berarti begini teman-teman, kalau yang disampaikan Gus Barja itu kita renovasi total cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap uang, mental kita terhadap uang, rasa kita terhadap uang, apapun kondisi kita. Betul. Baik sudah berpenghasilan, bahkan yang belum berpenghasilan sama sekalipun. Karena tanpa langkah itu ya akan nabrak sini, nabrak situ, Iya. buntu sana, buntu sini gitu ya. Saya akan cerita satu orang ini ya, nggak punya pendapatan sama sekali. Dulu di rumah. Iya. Akhirnya saya suka bermain begini Pak Rosidi. Tapi saya punya tujuan, walaupun dia nggak tahu persis ya tujuannya apa ya. Ini ada uang misalnya ini. Saya kasih waktu itu 200 berapa gitu. Saya kasih 200. Kamu pegang. Ini punyamu. Bukan punya saya, punyamu. Oke. Terus saya harus ngapain? Sebentar. Apa yang muncul ketika kamu saya kasih uang? Masih nggak kan? Muncul gimana? Apa yang muncul di pikiranmu dan perasaanmu ketika kamu saya kasih uang? Karena akadnya sudah ini punyamu. Yang muncul adalah cuma kertas. Oh. Yang muncul di pikiran dia, ini yang membuat orang bertengkar. Yang muncul di pikiran dia, di satu sisi sedikit. Oh. Tapi dia jujur kan? Nah, Jujur. sayangnya yang muncul yang berapa kali kamu sebutkan itu sesuatu yang akan membuat uangmu tidak akan kembali lagi. Mulai paham dia. Jadi kamu senang enggak dengan adanya uang? Senang Gus, yakin. Kalau banyak Gus, nah enggak peduli banyak sedikit kamu harus senang. Itu kan bagaimana kita menilai uang atau bersikap kepada uang. Berarti energi uang ini harus kita serap. Bahasa kasarnya begitu. Harus kita serap energi senangnya, energi bahagianya, bahwa ini bisa bantu kita, bahwa ini bisa membantu, memuaskan kita. Itu diserap dulu lah. Iya. Kemudian uang ini saya suruh, kamu pengen beli apa sekarang? Ya paling pengen rokok, beli sekarang. Pas beli, kembali lagi ke rumah, itu rokokmu, ini sisamu, sisa uangmu. Nggak nahan gitu ya? Iya, pertanyaan saya. Senang nggak ketika apa yang kamu butuhkan kamu bisa beli dengan uang? Artinya uang ini membantu atau mencelakakanmu? Membantu Gus. Oh, astagfirullahaladzim, paham Gus. Bagaimana dengan doktrin cok poros-poros lah urepi? Nah, ini nih. Lompat ke situ ya. Asik-asik ini ya, ketemu ya bahwa kan ada pemahaman kita ini. Cok poros-poros. Ya. Urip itu. Sak matio kalau orang Jawa bilang. Sak matio itu kalau bahasa Indonesianya sekedar. Iya. Sekedar aja. Nah, bagaimana tuh? Pertanyaannya saya setuju apa enggak dengan itu? Bukan. Bagaimana mensinkronkan dengan pemahaman kita dengan energi uang yang harus bergerak, harus kita lepas, harus. Nah, sementara ada pemahaman lain yang masuk ke diri kita, cok poros-poros, nggak bagus, gitu kan? Boros itu. Tinggal yang ngomong begini nih, boros ini maknanya membuang uang sia-sia atau boros ingin menyenangkan hatinya. Mungkin lebih kayak menghambur-hamburkan gitu. Menghambur-hamburkan uang, ya memang tidak disarankan. Maka belilah sesuatu yang bermanfaat. Berarti benang merahnya gimana nih? Benang merahnya mental yang harus kita rubah, tapi jangan juga menghambur-hamburkan. Yang saya sampaikan tadi bukan mengajarkan orang itu menjadi boros, tapi bagaimana kita bisa apresiasi atau menghargai keberadaan uang. Belilah sesuatu yang kamu butuhkan dalam sudut pandang yang positif. Iya, anak tadi itu kan saya suruh beli rokok karena memang dia butuh. Dan senangnya memang itu gitu kan. Akhirnya, nah tujuan orang itu kan senang Pak Rosidi. Bagaimana caranya kamu bisa membuat hatimu senang dulu? Makanya saya selalu mengatakan peran uang ini penting tidak dalam hidup? Penting sekali. Yang penting bukan uangnya. Tapi bagaimana ketika saya sudah punya uang itu penting. Apakah begitu kita sudah paham dengan mental itu, terus bisa mengapresiasi uang itu, pasti kembali. Pasti kembali. Walaupun nggak berharap loh ya. Perhatikan teman-teman, pasti kembali. Pasti. Tapi ada ketakutan yang kebanyakan. Nah kalau yang muncul ketakutan nggak kembali Pak Rosidi. Itu resikonya Pak Rosidi. Berarti rahasianya di sini ya. Kamu khawatir nggak? Kita takut nggak? Ya.
lebih mendekati pelit lah ini. Iya. Tapi kan kata pelitnya kan kasar nih kan ya. Ekstrimnya kan kita pelit pada diri sendiri kan. Kayak gini tadi waktu Itu harus dipupus ya itu. Iya, iyalah. Karena kan energinya nggak bagus. Dan hukum alamnya pasti kembali. Orang kalau kita gunakan kata pelit ya. Orang kalau pelit banyak nggak bersyukurnya Pak Rosidi. Tadi saya bilang pas waktu kita selesai makan, cuma karena kita buru-buru jadi nggak begitu dengar saya ngomong apa. Iya, iya. Emangnya saya kesini ini tujuannya apa sebenarnya Pak Rosidi? Nggak ada yang tahu, istri bahkan nggak tahu. Kayak saya keluar biaya kesini. Iya, nggak sedikit. Nggak sedikit juga kan. Betul. Saya sadar, saya sedang menarik uang, saya paham pola hidup saya. Saya paham sekali bagaimana uang itu datang ke saya. Berarti sudut pandang yang orang lain anggap boros, Iya. kita framing sedemikian rupa, Iya. jadi sesuatu yang positif, Iya. bahwa ini akan menarik uang. Iya. Siapa yang saya senangkan? Apakah cuma saya tok di sini? Anak saya tersenyum. Nah, ini sudut pandang ini yang menarik nih. Menarik teman-teman. Dan tidak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan karena akan banyak orang ngapain buang uang-uang segitu. Kalau konteks mindsetnya adalah boros. Saya belajar sama orang Cina lah ini. Ya kan? Kalau konteksnya boros. Tapi itu dalam ilmu pengembangan diri itu dibalik. Enggak ada Jadi kata boros. bukan boros. Bahasa kampungnya mancing. Tapi adalah memancing uang itu kembali. Dan ini saya belajar dari orang Cina. Oke. Perhatikan baik-baik. Sebentar, mau masih ingat. Maaf. Enggak, ini asik banget ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan ngeh kita ya. Obrolan ini asik banget. Jadi sudut pandang orang selama ini yang berlaku di masyarakat banyak. Boros lah. Menghambur-hamburkan uang. Tapi dalam konteks ilmu pengembangan diri menarik keberlimpahan. Itu dibalik teman-teman. Luar biasa ini. Boros itu kan kata yang nonton. Nah, Bagi pelakunya enggak. dan hukum alam, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Iya. Ya kan kalau Iya, dihubungkan seperti itu kan. Betul. Oke, lanjut. Tadi kan saya cerita. Dari mana saya belajar cara seperti ini? Bukan ilmu ya, cara. Cara. Saya belajar dari orang Cina. Gimana tuh? Oh, pernah merhati nggak? Orang Cina tuh selalu terjadwal liburannya. Bahkan diagendakan. Diagendakan. Dan kita tahu dia keluar duit nggak sedikit. Setengah wajib. Ya perhatikan orang-orang yang bahagia itu rata-rata orang-orang yang kata kita boros. Enggak. Mereka yang tahu tentang boros atau tidak. Kita kan cuma melihat dari luar. Pak Rosidi lihat saya kan mungkin orang lain lihat saya boros banget. Mendingan duitnya. Itu kan kata mereka. Yang nggak tahu kan bagaimana hati saya. Saya keluar ingin sedang bahagia. Dan saya harus beli bahagia itu. Kalau dalam konteks muslim ini kembali ke niatnya. Kembali ke niatnya. Niatnya teman-teman. Garis bawahi tebel-tebel. Ya. Niatnya. Saya kan tawarin istri, Mama mau ke Aussie kah? Mau ke Australia? Nggak usah Pak, ke Jogja aja. Karena dia suka di Jogja. Karena kita punya cerita di Jogja gitu kan. Punya sejarah gitu kan. Cinta bersemi. Iya, kita kayak nostalgia gitu. Ke Jogja. Saya tawarin kemarin mumpung liburan anak-anak saya tawarin dalam atau luar negeri. Kan belum pernah keluar negeri kan? Iya. Kalau saya pernah. Iya. Umroh. Sama Malaysia. Iya. Itu pun karena diundang. Nah, ini murni mau liburan. Mau nggak? Di dalam negeri dulu deh Pak. Nunggu raja agak gedean dikit. Ya udah kemana? Nggak mungkin di luar loh ya. Kita harus pilih di Jawa aja karena mepet waktunya. Ya udah ke Jogja. Nah, kan saya langsung bayar hotelnya, ya kan? Langsung eksekusi. Pokoknya saya bawa tim 2 orang. Betul. Untuk apa? Saya ingin menyenangkan banyak orang di sini. Apakah untuk kepentingan saya? Enggak. Kepentingan saya pribadi maksud enggak. Tapi siapa yang akan diuntungkan di sini? Saya Pak Rosidi. Karena saya tahu pola saya. Balik lagi setelah ini. Konsep ini yang memang harus kita tanamkan dan betul-betul. Berat. Tidak mudah, bukan sulit, tidak mudah. Ini Kak, ini di sisi lain kan menyenangkan ya. Energi uang ini kan menyenangkan, bahagia gitu. Kita bikin bisa, aduh ada energi yang gimana gitu. Tapi di sisi lain kan gini. Iya. Aduh sayang ini. Ya kan? Kalau mau jujur kita semua pernah mengalami yang seperti Biarkan itu. dia keluar untuk memanggil temannya. Bagaimana cara dia manggil temannya kalau dia masih di dalam terus? Betul.
Tapi mengeluarkan ini pun bukan dengan terpaksa, dengan senang. Dengan senangnya. Ini kita udah bicara cara loh ini. Dan hukum alamnya, uang akan kembali. Pasti. Pasti. Kan ada beberapa orang beranggapan, ini pasti apa enggak sih? Nah, iya, masih ada ya enggak ya? Ya boleh kan saya menjawabkan Iya, versi boleh. saya, pasti. Pasti. Bukan insya Allah, enggak pasti. Sekali Hukum lagi, alam soalnya. Sekali lagi, hukum alamnya pasti kembali. Itu yang harus kita rasakan berulang-ulang. Ada orang bijak bilang begini, mau merubah nasib, rubah energi. Iya. Nasib ya, bukan takdir ya. Ya. Nasib ya. Termasuk energi uang. Berarti PR kita memang selama ini kita harus merehabilitasi keseluruhan cara pandang kita terhadap energi kita terhadap uang. Betul. Seperti yang dibahas barusan. Sudah jam berapa, Pak Agus? 27 menit. Ya? 27 menit. 27 menit. Cukup ya? Cukup. Oke. Kebanyakan jadi kelas nanti kita. Nah, betul. Alhamdulillah nih menarik banget. Mudah-mudahan teman-teman dapat ngehnya juga. Kita dapat satu suntikan energi yang luar biasa. Yang di Keramat Candi Prambanan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Terima kasih. Salam sehat, ajaib berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.